Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caesar Ardiansyah dari kelas 07 TPLP 006. Di sini saya akan membuat video tentang pengenalan cookies. Cookies adalah data kecil yang disimpan oleh browser di komputer atau perangkat pengguna saat mengakses website. Cookies dipakai untuk menyimpan informasi tertentu agar website bisa mengenali user saat membuka kembali halaman tersebut. Fungsinya cookies itu antara lain menyimpan status login atau remember me. Terus yang kedua ada menyimpan preferensi pengguna, bahasa atau tema. Yang ketiga ada melacak aktivitas pengguna, misalnya untuk analistik. Itu ada menyimpan isi keranjang belanja. Itu ada perbedaan dan kesamaan session dan cookies. Yang pertama ada segi dari lokasi penyimpanan. Kalau session itu berasal dari server, kalau cookies itu berasal dari browser. Keamanannya itu session itu lebih aman, cookies itu kurang aman. Kapasitas dari session itu lebih besar daripada cookies. Session digunakan Session cocok untuk data penting seperti login karena datanya disimpan di server. Cookies cocok untuk data ringan seperti preferensi user karena disimpan di browser. Ini saya akan mempraktikkan bagaimana cookies itu berjalan. Di sini saya sudah membuat PHP dengan file buat cookies. Dengan value pertama itu nama pendeknya Caesar, value kedua itu nama panjangnya Caesar Ardiansyah untuk mengingat cookies di PHP atau website. Selanjutnya ada ubah cookies. Di sini saya membuat nama yang pertama itu Joko. Nama lengkapnya Joko Susilo. Di sini halaman pembuatan cookies. Jika diklik cookies untuk melihat cookie username tidak ada. Di sini saya akan mengklik untuk penciptaan cookies. Jika sudah, klik di sini untuk melihat cookie. Di sini ada namanya Caesar dan Caesar Ardiansyah. Jika saya mengklik ubah cookie, di sini namanya Joko. Nama panjangnya Joko Susilo. Jika di sini saya mengklik penghapusan cookie, maka cookie tersebut telah dihapus. Jadi muncul username tidak ada dan nama lengkap tidak ada. Oke, selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cookie itu berjalan. Kita klik insert pada Chrome, aplikasi, cookie, terus HTTP localhost. Di sini belum ada cookie yang tersimpan atau remember me untuk ingat saya yang tersimpan di dalam aplikasi Chrome. Selanjutnya di sini saya akan menulis admin, passwordnya admin, remember me untuk mengingat, lalu klik login. Jika sudah akan menampilkan halaman website utama. Jika sudah menampilkan websitenya, klik inspect lagi bagian aplikasi. Nah, di sini sudah ada muncul nama login, value-nya admin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Bootstrap. Bootstrap itu framework CSS plus JS buat bikin tampilan web. Yang pertama responsive, itu buat handphone, tablet, laptop lebih aman. Yang kedua itu banyak komponen siap pakai, navbar, prompt,
modal, atau table. Yang ketiga itu cocok banget buat front-end web API. Jadi kesimpulannya itu Bootstrap itu adalah tampilan atau front-end. Yang kedua itu ada web API. Web API adalah layanan backend yang menyediakan data dalam format JSON. Biasanya dipakai buat ambil data dari database, kirim data CRUD. Yang ketiga dipakai front-end web mobile desktop. Di sini menggunakan Bootstrap dengan tampilan CSS plus JS untuk tampilan website saya. Saya mendeteksi cuaca di Jakarta. Bagaimana dengan menggunakan API? Yang pertama, saya login di Open Weather untuk mendapatkan API key-nya. Jika belum punya, silakan login pada website Open Weather. Jika sudah login, membuka My API key. Jika sudah mendapatkan API key-nya, lalu masuk ke dalam codingan. Terus di bagian sini kita ganti dengan API kita sendiri. Jika sudah, maka akan menampilkan cuaca di Jakarta. Dan kita juga bisa tahu suhu di Jakarta itu berapa Celcius, dan deskripsi awannya itu tersebar, dan juga memberitahukan kelembapan suhu dan juga bisa menampilkan kelembapan di cuaca di Jakarta, kecepatan angin, jika sudah memasukkan API kita di codingan tersebut, maka kita bisa ditampilkan dengan melihat cuaca di Jakarta di daerah-daerah tertentu. Contohnya, kita bisa melihat suhu cuaca di Jakarta itu 26,12 derajat Celcius dengan bisa menampilkan awan tersebar, terus kelembapannya juga, dan kecepatan angin. Di sini saya akan mencoba merubah cuaca di daerah Bandung. Dan di sini akan menampilkan cuaca di Kota Bandung dengan suhu 25 derajat Celcius. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.